Sorotan lainnya, Saudara, Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang uji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang keuangan saat penanganan COVID-19. Sidang menghadirkan keterangan DPR dan Presiden. Mewakili Presiden yang hadir adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua menteri memberikan keterangan kepada Hakim Konstitusi terkait materi dan proses Perpu yang kini telah menjadi undang-undang tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu ini digugat karena materinya dinilai bertentangan dengan konstitusi. Sudah ada rekan kami Feni Sinuraya di Mahkamah Konstitusi yang memantau jalannya sidang uji materi Perpu tentang sistem keuangan di masa COVID-19. Feni, dalam Perpu ini terkait dengan penanganan dampak ekonomi dan status keuangan negara. Lalu bagaimana penjelasan dari pemerintah dalam sidang yang pembahasannya agenda hari ini adalah proses pembahasan dari Perpu itu sendiri? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang tadi dalam persidangan Majelis Hakim ini sempat menanyakan soal bagaimana proses pembentukan undang-undang di DPR begitu. Ini kemudian yang menjadi sedikit perbedaan persepsi antara pihak pemohon dan pihak termohon. Dalam hal ini adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah diwakili oleh Menkumham dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi ini mengacu kepada Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait bahwa di situ disebutkan presiden atau pemerintah ini bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan berikutnya. Jadi ada kalimat dalam persidangan berikutnya. Disinilah kemudian yang menjadi perbedaan mispersepsi antara pihak termohon dan juga pihak pemohon. Dalam pihak pemohon menyatakan bahwa adanya unsur terburu-buru atau logika politiknya di dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, karena seharusnya undang-undang tersebut atau Perpu tersebut disahkan pada masa sidang berikutnya, bukan pada persidangan berikutnya. Yakni kalau menurut perhitungan pemohon, jadi ketika diteken oleh Presiden pada bulan Maret, kemudian pada bulan April diserahkan kepada DPR, dan pada bulan Mei langsung disahkan oleh DPR. Menurut pihak pemohon ini terlalu terburu-buru dan terkesan ada tensi politik di dalamnya seperti itu, sehingga kemudian mereka mengajukan permohonan atau gugatan ini. Sementara dari pihak termohon, dalam hal ini adalah pemerintah, menyatakan bahwa bukan pada masa sidang berikutnya, tapi dalam persidangan berikutnya. Jadi dalam satu masa sidang bisa ada beberapa kali persidangan, dan kemudian inilah yang dimaksud oleh pihak pemerintah begitu, bahwa tidak harus menunggu masa sidang berikutnya, tapi pada persidangan berikutnya ini sudah bisa disahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Jadi ini ada sedikit perbedaan pendapat antara kedua belah pihak begitu, dan akhirnya Majelis Hakim meminta agar pihak pemerintah memberikan data-data begitu agar nanti bisa dibahas dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim. Dan kita dengarkan dulu Juno serta saudara bagaimana penjelasan dari pihak termohon, dalam hal ini adalah pemerintah, terkait dengan persepsi masa sidang dan juga persidangan berikut ini. Sebuah Perpu, ya, logik hukumnya adalah cepat, ya, emergency, maka juga harus dibahas persidangan berikutnya secepat-cepatnya karena dia Perpu. Jadi itu logikanya. Di DPR itu ada masa sidang 1, masa sidang 2, masa sidang 3. Bukan persidangan 1, persidangan 2, persidangan 3, berbeda. Dalam masa sidang ada persidangan komisi, persidangan ini, persidangan ini. Itu tanggapan kami, dan ini semuanya kami serahkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan jawaban daripada pemerintah. Juno. Ya, Feni, terkait dengan Perpu ini yang pembahasannya juga sudah disahkan DPR pekan lalu, dan kemudian bila mengacu pada pernyataan dari Menkumham tersebut bahwa ada unsur emergensi atau kegentingan maupun urgensi, apakah Hakim meminta adanya pembuktian dari kedua menteri ini? Iya, benar sekali Juno, itu tadi juga yang diminta oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Anwar Usman.
meminta bahwa pemerintah atau dalam hal ini termohon harus menyediakan data-data rasional seberapa genting sebenarnya kondisi negara terutama dalam bidang perekonomian sehingga kemudian Perpu ini harus disahkan menjadi undang-undang dalam masa sidang yang sama. Jadi tadi Majelis Hakim meminta agar pemerintah segera menyiapkan jawaban tersebut dalam bentuk dokumen dan juga berkas-berkas dan segera dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Karena ini nantinya akan menjadi pembahasan atau akan menjadi salah satu hal yang dibahas oleh Majelis Hakim apakah persidangan ini masih bisa dilanjutkan. Mengingat bahwa bentuk objek dalam persidangan ini sudah berubah, yakni ketika didaftarkan bentuknya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, namun ketika disidangkan ini sudah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jadi ini nanti yang akan ditunggu oleh pihak Majelis Hakim karena sebelumnya juga tadi ketika konvers Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menyatakan bahwa kondisinya memang genting sehingga kemudian undang-undang ini atau Perpu ini harus segera diundang-undang atau segera diundangkan begitu. Karena tadi Sri Mulyani sempat mencontohkan bahwa dalam kehidupan keseharian saja kita sudah harus menggunakan masker dan juga sarung tangan sehingga ini kemudian menjadi salah satu indikasi bahwa ada hal darurat atau ada hal genting yang harus segera dibahas dan oleh karena itu untuk keuangannya begitu ini juga sudah harus menyesuaikan dengan kegentingan yang saat ini ada di Indonesia. Dan kita dengarkan juga Juno, bagaimana keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan alasan-alasan dan juga indikator kegentingan yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan COVID-19. Disebut sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Tadi telah disampaikan bahwa dengan adanya pengesahan ini maka objek yaitu perkara yaitu Perpu 1 2020 menjadi tidak ada lagi. Dan ini nanti yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kami diminta untuk menyerahkan seluruh bukti-bukti dokumentasi mengapa Perpu itu dikeluarkan dan sekarang setelah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 mengenai alasan-alasan rasionalnya dan tentu dalam mendeskripsikan dan membuktikan apakah situasi sekarang ini kegentingan yang memaksa gitu. Jadi itu nanti tetap kita akan siapkan secara baik. Faktanya bahwa hari ini kita bersidang semuanya menggunakan masker dan sarung tangan, ini pasti situasinya tidak biasa. Jadi kita nanti tetap akan memberikan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa situasi yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu Juno dari pihak pemohon tadi juga mengakui bahwa objeknya memang sudah berubah begitu dari Perpu menjadi undang-undang sehingga sekalipun ataupun seandainya nanti gugatan yang kali ini ditolak oleh Majelis Hakim, maka mereka tengah menyiapkan untuk mengajukan gugatan yang baru. Gugatan baru ini nantinya akan ada sedikit perbedaan begitu walaupun substansinya masih tetap sama terkait dengan COVID-19 dan juga pasal-pasal yang digugat juga tetap sama. Namun nanti bentuknya atau objeknya adalah undang-undang, bukan lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan juga nanti disebutkan oleh pihak pemohon akan ada lebih banyak lembaga dan juga perseorangan yang mendukung dalam gugatan yang baru yang terkait dengan Perpu atau perundang-undangan ini. Jadi kita tunggu ada dua yang akan ditunggu Juno, pernyataan ataupun juga data dari pemerintah soal alasan kegentingan dan juga apakah nanti dari pihak pemohon jadi untuk mengajukan gugatan yang baru ke Mahkamah Konstitusi. Demikian, Juno. Baik, terima kasih rekan Venu Sinuraya dari persidangan uji materi Perpu nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penanganan dampak corona di bidang ekonomi dan keuangan dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.